Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sejumlah warga negara Indonesia terjebak konflik Iran-Israel. WNI yang terjebak diantaranya peziarah di Israel dan jemaah haji. Pemerintah Indonesia terus memonitor situasi di Iran dan Israel, termasuk memantau kondisi warga negara Indonesia di kawasan yang sedang berkonflik tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu, Juda Nugraha, beberapa WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara di Israel dan Iran. WNI yang terjebak merupakan peziarah dan jemaah haji yang jumlahnya 52 orang. Mereka kemudian mendapat pendampingan dari KBRI Amman, Yordania, dan KBRI Teheran, Iran. Seiring dengan meningkatnya eskalasi pertempuran antara Iran dan Israel, pemerintah Indonesia memutuskan segera mengevakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan negara tetangga Iran agar dipermudah melewati perbatasan. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Di tengah perang Israel-Iran yang masih berkecamuk, Israel kembali meluncurkan serangkaian udara ke wilayah Gaza, Palestina. Serangan diklaim Israel menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Serangan udara di malam hari dilancarkan secara bertubi-tubi oleh militer Israel ke wilayah Gaza Selatan. Rudal Israel diklaim menembus wilayah yang dijadikan tempat infrastruktur dan persembunyian Hamas. Belum diketahui jumlah kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Sebelumnya belasan warga tewas akibat serangan darat Israel di sekitar kawasan Khan Yunis. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sejumlah warga negara Indonesia terjebak konflik Iran-Israel. WNI yang terjebak diantaranya peziarah di Israel dan jemaah haji. Pemerintah Indonesia terus memonitor situasi di Iran dan Israel, termasuk memantau kondisi warga negara Indonesia di kawasan yang sedang berkonflik tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu, Juda Nugraha, beberapa WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara ke Israel dan Iran. WNI yang terjebak merupakan peziarah dan jemaah haji yang jumlahnya 52 orang. Mereka kemudian mendapat pendampingan dari KBRI Amman, Yordania, dan KBRI Teheran, Iran.
Pemirsa, di tengah konflik antara Iran dan Israel, masih banyak WNI yang kini berada di Iran dan Israel. Untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI di sana, kita akan berbincang dengan Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Ya, selamat siang Pak Judah. Selamat siang. Ya, Pak Judah. Ya, Ya. Pak, sejauh ini bagaimana nasib para WNI yang masih terjebak di Iran dan Israel dan ada berapa jumlahnya? Mbak, suaranya terputus-putus. Ya, Pak Judah, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mbak Sabrina, mohon maaf suaranya terputus-putus. Ya, suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas, Pak Yuda? Negatif. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sejumlah warga negara Indonesia terjebak konflik Iran-Israel. WNI yang terjebak diantaranya peziarah di Israel dan jemaah haji. Pemerintah Indonesia terus memonitor situasi di Iran dan Israel, termasuk memantau kondisi warga negara Indonesia di kawasan yang sedang berkonflik. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judah Nugraha, beberapa WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara di Israel dan Iran. Pemirsa, di tengah konflik antara Iran dan Israel, masih banyak WNI yang kini berada di Iran dan Israel. Untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI di sana, kita akan berbincang dengan Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Selamat siang, Pak Judah. Selamat siang, Mbak Sabrina. Pak Judah, sejauh ini bagaimana nasib para WNI yang masih terjebak di Iran dan Israel dan ada berapa jumlahnya, Pak? Ya, dapat kami update bahwa berdasarkan komunikasi KBRI Teheran dan juga KBRI Aman dengan para warga negara Indonesia yang ada di Iran dan juga yang ada di Israel, tercatat ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran, mayoritas adalah mahasiswa pelajar yang ada di kota Qom. Kemudian 194 yang tercatat di Israel, mayoritas ini adalah peserta magang pendidikan di kota Arafah yang ada di bagian selatan Israel. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan situasi keamanan yang ada di Iran, Bapak Menteri Luar Negeri telah memberikan perintah kepada KBRI Teheran untuk meningkatkan status dari siaga 2 menuju ke siaga 1. Yang artinya ketika sudah siaga 1 kita akan melakukan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara kita. Saat ini pusat dan juga KBRI Teheran beserta perwakilan RI yang ada di negara sekitar sedang melakukan langkah-langkah evakuasi dan kita doakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Posisi mereka di sana, Bapak, dan tepatnya di wilayah mana saja? Ya, untuk yang ada di Iran, tadi kami sampaikan 386 ini tersebar di 11 kota. Mayoritas ada di kota Qom, ya, dan kemudian juga di kota Teheran. Kami sudah melakukan komunikasi dengan para WNI yang ada di Iran melalui town hall meeting. Kita sudah jelaskan langkah-langkah kontingensi termasuk langkah-langkah evakuasi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk itu kita meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk dapat segera lapor diri dan kemudian menghubungi hotline KBRI Teheran yang sudah disiapkan. Lalu bagaimana keluarga WNI di tanah air? Apakah dari Kementerian Luar Negeri ini membantu menghubungi keluarga mereka di tanah air? Komunikasi juga kita buka untuk keluarga Indonesia keluarga yang memiliki keluarga di Iran. Jadi silahkan nanti juga bisa menghubungi hotline dari Kementerian Luar Negeri.
Pak, lalu kapan para WNI tersebut tepatnya akan dievakuasi? Ya, secepatnya kami tidak dapat sampaikan secara detail proses tersebut, namun langkah-langkah evakuasi sedang kita lakukan saat ini. Kendala apa Pak yang terbesar untuk mengevakuasi para WNI di sana? Gimana Mbak Sabrina? Kendala apa yang paling besar untuk mengevakuasi para WNI yang ada di sana untuk kembali ke Indonesia? Ya, kendala terbesar tentunya adalah masalah data. Ya. Jadi kami mengantisipasi bahwa ada warga negara Indonesia yang belum melakukan lapor diri. Dan ini untuk itu kami selalu menghimbau agar segera melakukan lapor diri di KBRI Tehran. Dan yang kedua, kami juga mencatat ya setelah melakukan town hall meeting memang ada beberapa WNI yang merasa masih cukup aman dan memilih untuk tetap tinggal. Tentu dalam situasi seperti ini kita perlu mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Ya, kami sangat mengharapkan agar para WNI bersedia untuk dievakuasi. Ya. Sesuai dengan undang-undang memang menjadi kewajiban negara untuk mengevakuasi warganya dalam situasi yang berbahaya. Namun evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary, bukan mandatory. Baik, Pak, ini di luar dari konflik Iran dan juga Israel, konflik antara Gaza dan Israel juga belum selesai, membuat banyak orang tergerak untuk memberikan bantuan termasuk sejumlah artis Indonesia yang bahkan ikut berjalan kaki ke Gaza. Apakah ini dalam pantauan Kemenlu? Kita terus memantau. Ya, dalam konteks tersebut kita sudah memonitor bahwa ada 11 warga negara kita yang akan atau ingin bergabung ke dalam Global March to Gaza, ya, yang seyogyanya akan dilaksanakan tanggal 15 Juni yang lalu. Ya. Dalam konteks ini KBRI Kairo telah menjalin komunikasi dengan para WNI tersebut dan juga menyampaikan situasi yang ada di lapangan, termasuk juga ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Mesir. Memang hingga menjelang tanggal 15, pemerintah Mesir tidak mengizinkan dilakukannya Global March to Gaza. Dan oleh karena itu kemudian 11 WNI tersebut memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mereka sudah tiba di Indonesia. Baik, Pak, terakhir berarti kondisi warga negara Indonesia di Iran dan juga Israel ini dalam keadaan sehat dan juga selamat? Ya, dari komunikasi kami dengan para WNI yang ada di Iran dan Israel, tidak ada yang menjadi korban hingga saat ini. Namun sekali lagi kami menghimbau bahwa potensi eskalasi lebih lanjut sangat tinggi. Dan oleh karena itu kami sangat menganjurkan agar para WNI mengikuti proses evakuasi yang sedang kita siapkan. Dan kemudian bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Iran, Israel, Suriah, Lebanon, dan Yaman, kami sangat menghimbau untuk dapat menunda perjalanannya. Dan bagi WNI yang memiliki rencana untuk melakukan penerbangan melalui wilayah Timur Tengah agar selalu memeriksa jadwal penerbangan ke maskapai yang digunakan ya, untuk mengantisipasi buka tutupnya wilayah udara yang akan berdampak kepada jadwal penerbangan. Baik, terima kasih. Judah Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Pemirsa.